Wa khaslatus tsaniyah, dan sifat yang kedua yang selayaknya bagi seorang muballigh, penceramah, untuk bertujuan di dalam nasihatnya. Apa tujuannya? An la takuna himmatuka fi wa'dhik, bahwasanya tidak menjadi semangatmu di dalam menasehati, an yan'ira, artinya bahwa memuji, ya, al khalqu fi majlisik, manusia di dalam majlismu. Jangan semangat kita itu ketika kita duduk di halayak umat, halayak masyarakat, kita punya tujuan agar dipuji. Pakai ngomong lagi, tadi gimana ceramahnya? Ya begitu. Ya jendal, jangan begitu. Jangan tujuan kita agar dipuji makhluk, siapapun mereka. Tuh. Siapapun mereka, jangan ada tujuan kita dengan sebab kita mau idhah, nasihati. Cakep, nggak begitu tujuan kita. Jangan. Wa yuzhirul wajda, tujuannya agar makhluk itu, manusia, menampakkan kecintaan. Wa yashuqqu thiyab, Masya Allah, merobekkan baju-baju saking pengaruh. Wow, tujuan kita pengen seperti itu. Biar orang pada nangis, gimana caranya? Biar orang terikat. Ya. Kalau Habib Ali Habsyi itu, yang kita tahu Solo, ya, hallnya luar biasa. Ya. Satu tempat hallnya, sahibul hallnya nggak di situ. Tuh, Solo. Aneh kan? Ngadain hall, ya, makomnya nggak di situ. Tuh lihat, orang datang ribuan, udah nggak terhingga sudah. Bikin hall, tapi magomnya, jasadnya, kuburannya nggak di situ tempat. Tuh lah. Karena langsung beliau dapat bisyarah dari gurunya. Gurunya menyatakan, ya Ali, satakunu magnatisal qulub. Tuh, itu ucapan dari gurunya Habib Bakar. Beliau ngomong, ya Ali, engkau akan menjadi magnetnya hati. Kalau sudah Allah cinta seseorang, maka kecintaan itu bakal langgeng dan kekal sampai hari kiamat. Tuh, cari cinta Allah, bukan cinta Tuh, dia nguap langsung. Ya? Jangan cari cinta Allah. Dan jangan cari cinta makhluk. Tapi cari cinta. Kalau sudah kita dicintai Allah, terus langgeng kita punya kecintaan. Dan Allah akan menaruh kecintaan tersebut di setiap makhluk. Terus lihat. Dari sedikit ramai. Itu dapat omongan dari gurunya. Magnetnya hati. Gimana kalau magnet? Kalau magnet gimana? Orang dekat langsung kan? Padahal nggak ada yang tahu. Kebanyakan yang hadir pun nggak tahu kuburan Habib Ali di mana. Cuman tahu dari video doang. Mereka nggak ada yang pernah datang. Itulah. Dari siapa? Emang disogok semua pada datang? Nggak ada. Hati semua. Makanya gitu. Punya majlis jangan buat orang tujuan kita agar menjadi orang itu cinta. Enggak, kita cinta mau. Liuqal, agar dikatakan ni'mal majlis hadza. Nih dong, majlis yang paling top, yang sono kalah. Enggak begitu. Li'anna kullahu mailun ila dunya. Tuh Imam Ghazali ngomong, karena seluruhnya yang demikian itu adalah sesungguhnya condong kepada dunia. Itu yang begitu seluruhnya condong kepada dunia.
Wa huwa yatawalladu minal ghaflah. Dan itu terlahirkan dari sifat lalai. Balian bagi an yakuna azmuka. Nah, itu apa? Lihat nih, Imam Ghazali memberikan arahan. Apa sih visi misi kita membuat majlis? Membuat apa? Orang pada datang sama kita menuntut ilmu dan sebagainya. Visi misinya apa? Imam Ghazali katakan, balian bagi an yakuna azmuka wa himmatuka an tad'uwan nasa minad dunya ilal akhirah. Tujuannya agar manusia itu berorientasi, bertuju kepada akhirat. Bukan dunia yang mereka cari. Tapi agar mereka kenal akhirat. Tuh. Biar mereka kenal akhirat. Wa minal ma'siyah ila ta'ah. Tujuan dalam mengadakan majlis, tujuan dalam mau'idhah, tujuan dibikin haul, tujuan dibikin maulid dan sebagainya, agar orang yang awalnya demen suka maksiat, sudah mulai mengarah hatinya kepada ta'at. Wa minal hirsi ila zuhdi, dari sifat serakah menuju sifat zuhud. Artinya apa? Biarpun uang banyak di tangannya, tapi nggak sampai masuk ke dalam hati. Uang terus mengalir untuk kebaikan. Uangnya miliaran, uangnya jutaan dan sebagainya, tapi terus mengalir kepada kebaikan. Nggak sampai masuk ke dalam arti nggak menjadi gelisah ketika kehilangan dan tidak menjadi senang ketika dia ada. Wa minal bukhli ila sakha. Tujuan majlis tersebut, tujuan nasihat, tujuan tabligh, tujuan ma'idhah, apa? Mengantarkan orang merubah dari sifat pelit menuju sifat dermawan. Dia keluarkan tuh sedekahnya. Dia keluarkan hadiahnya. Tuh begitu. Wa minasyakki ilal yaqin. Dari sifat keraguan kepada Allah menuju sifat yakin. Thiqah bi dhamanillah, percaya dengan jaminan Allah. Begitu. Jadi majlis itu lihat rohaniyahnya luar biasa berarti. Semakin orang kenal pada Allah, semakin kenal sama Allah. Yang asal ragu jadi yakin. Wa minal ghafla ilal yaqdhah, dari sifat ghaflah, lalai menuju terjaga. Mawas diri. Itu yaqdhah, mawas diri. Artinya enggak dia buang waktunya begitu saja. Dipikirin, aduh mendingan anda zikir, mendingan anda baca Quran, mendingan anda murojaah, mendingan anda belajar. Ketimbang ngobrol, ketimbang ini itu. Wa minal ghurur ila taqwa, dan dari sifat tipuan menuju sifat ketakwaan. Dari sifat tipuan menuju sifat takwa. Wa tuhabbiba ilaihimul akhirata, dan kamu memberikan kecintaan kepada mereka akan akhirat. Kenalkan mereka itu akhirat. Wa tubaghidha alaihimud dunya, dan kamu itu membuat mereka marah akan urusan dunia. Seharusnya terbalik. Biar kita lalai urusan dunia, tapi mawas diri urusan akhirat. Wa tu'allimahum ilmal ibadati waz zuhdi. Ajarkanlah mereka ilmu ibadah. Ilmu ibadah dan zuhud. Li'annal ghaliba fi taba'ihim az-zayghu, oleh karena pada umumnya dari watak-watak mereka
Toba, ya, dari watak-watak mereka itu azaik, berpaling, an manhaji syar'i, dari jalan agama. Kebanyakan mereka begitu, berpaling dari jalan agama. Sampai dia ngaji puluhan tahun masih belum mengenal tentang air mustakmal. Ajarin. Jadi jangan fokus kepada fadhail aja, masukin juga tuh masalah-masalah fikih dasar, masalah tauhid, masukin. Jangan mereka pun juga kenal-kenal yang ada umum, tapi masalah yang prinsip tentang urusan suami, istri, dan sebagainya mereka masih jauh. Biar jalan terus. Ada semuanya arahan. Wasa'yu fima la yurdillahu ta'ala bih. Dan tabiat mereka itu berusaha pada apa-apa yang tidak Allah ridha dengannya. Nah, itu pada umumnya begitu. Ya. Iya. Hadir majlis, masih riba berjalan. Ajarkan, ingetin mereka. Hadir majlis misalnya masih ya sama istri dan sebagainya, enggak memperhatikan. Anaknya keluar tanpa tutup aurat, istrinya juga demikian. Ajar. Masukin dikit-dikit terus supaya mereka terbentuk insan yang betul-betul memiliki hakikatul Islam. Dakwahnya kafah secara keseluruhan, nggak tanggung-tanggung. Wal ishtighal bil akhlaq ar-radiyah, dan menyibukkan diri dengan akhlak yang buruk. Hah? Istighfar, memperbanyak. Oh, istighfar, mengutamakan. Mereka mengutamakan, masih mengutamakan dengan budi pekerti yang buruk. Falqi fi qulubihimur ru'ba, maka taruhlah di hati mereka sifat takut. Warawihum, ya, buatlah mereka warok. Wahadzirhum, berikan kehati-hatian pada mereka. Ama yastaqbiluna minal makhawif, dari apa yang mereka nanti akan menyambut berupa ketakutan-ketakutan. Begitu. Mereka akan menyambut itu. Ya. Dari sekurang-kurangnya apa ya? Ajal. Ketika ajal di situ terlihat segala keburukan. Nah, baru di situ mereka tahu bahwa ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, itulah tugasnya mubaligh, ustadz, muallim, untuk ajarkan mereka itu semua. La'alla sifati batinihim tataghayyar. Semoga mungkin sifat batin mereka itu berubah. Wa mu'amalat adh-dhahirihim tatabaddal. Dan perilaku zahir mereka itu berganti. Wa yudhhiruna al-hirsa war-raghba fi ta'ah. Dan mereka menampakkan sifat keserakahan dan keinginan di dalam taat. Wa ruju' anil ma'siyah, dan berpaling dari maksiat. Wahada tariqul wa'dhi wan nasihah. Inilah metode memberikan nasihat. Al-wa'dh wan nasihat dia juga. Inilah metode nasihat. Wa kullu wa'dhin la yakunu hakadha. Dan setiap nasihat yang tidak menjadi ini, yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, fahuwa wabal ala man qal was-sami'. Itu dia. Setiap nasihat yang tidak menjadi thariqah, ya, metode seperti ini, maka dia itu wabal, musibah. Atas orang yang berbicara dan atas orang yang mendengar.
Bal qila innahu ghul, bahkan disebut dia itu ghul, kesesatan, wasyaitan. Ghul itu katanya di sebagian lughah al-ghul nu' minal jin. Yatashakkal bi ashkal mukhtalifah. Berbentuk dengan bentuk berbeda-beda. Yudhillun nas an su'it tariq. Menyesatkan manusia dari buruk ke jalan. Ghul. Yang begitu adalah ghul dan syaitan. Yadhhabu bil khalqi anit tariq. Mereka memalingkan manusia dari jalan yang benar, wa yuhlikuhum, dan membinasakan mereka. Fajibu alaihim an yafirru minhu. Tuh, maka wajib atas mereka bahwa orang yang mendengar itu ketika lihat orang tersebut nggak ada nasihat untuk akhirat, nggak ada nasihat untuk hati, nggak meluruskan jiwa yang udah tahu sesat dan sebagainya. Maka wajib atas mereka yafirru minhu, kabur darinya sudah. Udah berdiri langsung. Apalagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat, termasuk itu politik ini, politik di Jumat ini. Bicara khutbah Jumat, rukun sah sholat dimasuki tuh. Masalah politik ini, politik. Lihat tuh khotib. Nah, itu yang bahaya di situ. Itu yang Ghazali katakan. Menyesatkan mereka. Mustinya Jumat dibicarakan tentang masalah hal berkaitan nih. Banyak orang nggak ngaji misalnya, nggak bisa dapat pengajian, ya udah masukin dalam khutbah Jumat. Tentang mutusin silaturahim, tentang khianat, tentang masalah durhaka, tentang mengganggu tetangga. Sebutinnya begitu-begitu. Nggak usah bicara tentang masalah khutbah Jumat bicara. Nah itu yang kata Imam Ghazali, ya ferun, udah diri langsung pergi. Lianna ma yufsidu hadzal qa'il min dinihim la yastati' bimithlihi syaitan. Oleh karena apa-apa yang merusakinya orang bicara ini dari agama mereka, tidak mampu syaitan seperti dia. Syaitan aja nggak mampu berbuat seperti dia. Berarti lebih dahsyat syaitan. Wa man kanat lahu yadun wa qudrah, siapa orang memiliki pengaruh dan kekuasaan, yajib alaihi an yunzilahu an manabiril muslimin. Tuh sampai ya, langsung diusir, langsung diseret. Wajib atasnya bahwa dia turunkan dari mimbar-mimbar kaum muslimin, wa yamna'ahu amma basyarahu, dan mencegahnya dari apa yang dia langsungkan berupa dakwah nasihatnya. Basyar melangsungkan dakwah nasihatnya. Tuh. Dakwah nasihatnya seperti itu, maka cegah. Fa innahu min jumlatil amri bil ma'ruf, maka demikian itu mencegah itu, menurunkan dia itu dari jumlah amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Wasalitsu mimma tad'u wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna.